Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan amalan-amalan saleh kepada sesama manusia. Ini tentunya harapan dan munajat kita bersama agar kita sekali lagi selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya ketika Allah memerintahkan kita untuk agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik perintah ini tentunya ada hikmah, ada kebaikan buat diri kita bersama. Kebaikan buat diri kita bersama sekali lagi. Karena dengan kita insyaallah selalu beribadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita tidak akan mudah terbujuk rayu oleh iblis laknatullah. Iblis laknatullah tidak akan bisa menggoda kita ketika kita sudah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa selalu kita harus melihat ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita, bagaimana ibadah kita saat ini. Baik itu ibadah makhdah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita, ataupun ibadah ghairu makhdah kita, ibadah yang kita lakukan amaliyah keseharian kita di tengah lingkungan masyarakat kita. Kalau kita merasa ibadah kita masih kurang, salat 5 waktu kita masih belum terjaga, masih terkadang bolong-bolong, masih terkadang ada yang terlewat,
Karena urusan dunia, kesibukan dunia, terkadang maaf kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari sekali lagi kita bersama-sama perbaiki itu semua. Sama juga ketika kita ibadah sholatnya sudah bagus, jangan juga kita lupa kita pun harus baik akhlak kita, baik tingkah laku kita di kalangan masyarakat lingkungan kita. Jangan sampai maaf sholat kita bagus tapi akhlak kita dengan tetangga tidak baik. Masih terkadang kita memutuskan silaturahmi dengan keluarga, memutuskan silaturahmi dengan tetangga. Masih terkadang kita maaf mudah-mudahnya mencari kejelekan orang, mencari keburukan orang lain. Yang seperti ini sekali lagi mari kita bersama-sama perbaiki. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, maka segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, terutama dalam hal ibadah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hal muamalah kita kepada sesama manusia, mari bersama-sama kita perbaiki. Karena ini sekali lagi amat sangat penting nanti buat kita sendiri. Buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Karena semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini semuanya nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang baik, insya Allah baik pula kita akan dapatkan nanti ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buruk, maka buruk pula lah kita nanti akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil kebaikan itu, kita bersama-sama mungkin beberes di masjid ini, membersihkan masjid ini, meramai-ramai kita meramaikan rumah Allah ini, sepele sebentar kita hadir di sini, tapi subhanallah yang sebesar itu kalau kita ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam melakukannya, maka nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kebaikan yang besar buat diri kita. Sebaliknya, ketika kita cuek saja, tidak perhatian dengan rumah Allah, tidak perhatian dengan lingkungan kita, baik buruk terserahlah dia itulah, maka na'udzubillah itu pun nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu sekali lagi kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan kebaikan itu sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran yang kami bacakan pada mukaddimah di awal, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan memberikan kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini Allah yang berjanji. Allah yang berjanji untuk kita semua. Kalau kita menginginkan diri kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma bahagia dunia saja, tapi bagaimana kita pun mendapatkan kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita perbuat? Melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Tadi kami katakan di awal, kebaikan paling tidak ada dua. Baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita juga kepada sesama manusia. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Insyaallah ketika dua ini baik dan kita istiqomah, maka insyaallah Allah pun akan memberikan kepada kita hayatan thayyibah. Jangan takut. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin kita melakukan kebaikan di dunia, banyak orang yang mencaci, banyak orang yang mencela, mungkin banyak orang yang ngejek, untuk apa itu, untuk apa gitu. Padahal apa yang kita lakukan itu baik, kita pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini bukan mencari pujian manusia,
Tapi yang kita harapkan ialah bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu ketika kita menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, baik itu ibadah kita, salat kita ataupun ibadah amalia-amalia yang lain, maka syaratnya utamakan, dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang berbuat baik tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan maaf, solatnya belum terjaga. Dia sering melakukan kebaikan. Bagaimana ini? Baik, tapi dia dapat kebaikannya hanya sampai di dunianya saja. Dunianya dia mendapat kebaikan, dunianya dia mendapat pujian, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita takut apa yang dilakukan itu tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi penting sekali kita selalu menjaga keimanan dalam diri kita. Penting sekali kita selalu menjaga ibadah di dalam diri kita. Karena tadi kami katakan di awal, dengan iman yang kuat, ibadah yang istiqomah, maka insya Allah kita semua akan terjaga dari bujuk rayu syaitan, di mana mereka selalu berusaha mengajak kita, umatnya Nabi Adam ini, untuk selalu mengikuti mereka, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan keburukan-keburukan. Itulah maunya syaitan. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita masih sering melakukan yang buruk, yang tidak sesuai dengan syariat Allah, berarti kita sudah mengikuti syaitan, laknatullah, iblis laknatullah. Maka cepatlah kita mari bersama-sama perbaiki itu. Mari kita bersama-sama perbaiki sekali lagi. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam diri kita. Sampai kita mati, sampai maut datang menjemput kita, itulah batas akhir pengampunan Allah buat kita. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama selalu bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan masjid kita, menghidupkan majelis-majelis taklim yang ada di sini. Agar apa? Agar tadi kami katakan di awal, agar kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma baik dunianya, tapi insyaallah kita pun akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.